Nah, ini di bulan Sya'ban ini bulan yang mulia, ya. Bulan yang mulia, ya, Allah Subhanahu wa taala ya sampaikan baik dalam Quran maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini majelis ya bukan kaleng-kaleng bahasa kita. Tadi saya tanya sama Pak Haji, mau izin siapa nama Pak Haji? Hah? Pak Edi, Pak Haji Edi. Ini udah berapa lama majelis taklim Asmaul Husna? Sudah 7 tahun. Masya Allah, 7 tahun. Ini karena saya ini orang ekonomi, Bu. Saya S1-nya syariah, S2-nya ekonomi syariah, S3 saya ekonomi syariah. Saya ini pakar fikih amanah, ya. Kalau kita hitung saja 12 kali 7 berarti 80. Ini tiap bulan ya, tiap minggu, tiap Rabu, berarti kalikan 12 ke setahun 48 kali 7 berarti sudah 336 kali ya, yang insya Allah yang istiqomah ya. Ada yang sebulan sekali, ada yang pas makan besak nongol, ada pas lagi gak usah, ada yang memang istiqomah. Tapi insya Allah saya lihat wajahnya istiqomah. 336 ini kita anggap saja rata-rata ya, masuk semua. Dikalikan Ibu, kata Nabi Muhammad SAW ya, ketika saya ada kegiatan acara di Mukimus Sunnah yaitu Izzah, ada saya di Mesir dan tahun kemarin saya bilang ya Syekh ini kasir minal majalis, aku di banyak majelis taklim, tolong kasih satu nasihat biar makin semangat, makin istiqomah. Apa kata guru saya? Kata beliau, majelis taklim itu khairun, lebih baik daripada 70 tahun beribadah. Lebih baik dari berapa? 70 tahun. Jadi bunda yang di sini ya, yang merekam, yang megang buku, yang duduk bersandar, kaki selonjor, ya kan? Santai aja Bu ya. Insya Allah masih kategori majelis taklim. Bu, ya. Apa fadilahnya? Tiap Rabu datang ke rumah Bu Ana, ini niatkan majelis taklim yang pertama. Yang kedua, nyari ilmu. Ketiga, baca Asmaul Husna. Keempat, silaturahim. 5, makan-makan kalau ado. Alhamdulillah ya Allah ya. Bu, ya, selama Ibu niatkan majelis taklim, ingat ya, ingat apa? Khairun, lebih baik daripada 70 tahun beribadah. Ada yang mengatakan majelis taklim, majelis ilmu lebih baik daripada 1000 sholat sunnah. Kalau 1000 sholat sunnah kita pun sanggup. Tapi yang lebih besar dari ini adalah 70 tahun beribadah. Izin, Ibu Endang umurnya berapa sekarang? Jujur Pak Ustadz, jujur ya, jujur berapa Bu? 57, dikurang masa akil balik. Masa akil balik itu 15 tahun. Berarti Bu Endang beribadah sama Allah umurnya baru beribadah berapa itu? 57 dikurang 15 berapa? 57 dikurang 15 baru 42 tahun. Hah? Oh iya, mualaf tahun berapa? Umur berapa? Umur 20 tahun. Berarti kita kurang saja 57 dikurang 20 Bu ya. Berarti Bu Endang ini ini kita hitung-hitungan matematika. Berarti baru 37 tahun Bu Endang beribadah sama Allah. Ustadz Kulir umurnya 40 dikurang anggap saja umur 15. Berarti saya beribadah sama Allah baru 25 tahun. Yang khusyuk berapa tahun? Ayo ibu-ibu yang baru sholatnya bener-benernya ya, puasa, belajar puasa pertama dulu ya Pak Haji ya. Kalau saya dulu belajar puasa itu awal-awal dulu ya. Puasa deh, puasa ya. Kapan siang hari ke dapur ya, ambil lauk, makan, telepon ya. Ya, kalau taraweh Allahu Akbar, yo. Ya pertama-tama tarawehnya khusyuk, lama-lama agak dulu nunggu walat dolin. Ya, namanya anak-anak ya. Artinya apa? Ustadz Kulir 25 tahun belum khusyuk beribadah, Bu Ibu. Bu Endang umur 37 tahun belum penuh khusyuk.
Coba, tetapi ibu dengan datang majelis, ya majelis Asmaul Husna, majelis ilmu di sini, insya Allah ini balik langsung dikasih Allah 70 tahun tanpa berkurang sedikit pun. Alhamdulillah. Ya. Kamu ajak main di luar dulu saya. Nah, ajak main di luar dulu. Nanti kalau ini semobil. Nah, ya. Nah ini belum khusyuk juga ini. Tidak apa-apa, maaf kalau ya. Iya. Nah, ingat ya, ini yang kedua yang ingin saya sampaikan. Biar kenapa? Biar kita semua semangat. Tadi Pak Haji bilang, Pak Haji Edi 7 tahun. Jangan 7 tahun, kalau pajak 5 jadi sampai 70 tahun. Amin ya Rabbal alamin. Ustaz Ulil pun belum sanggup Pak Haji Edi. Saya di majelis taklim baru 3 tahun Ibu. Saya ini dosen UIN Raden Patah Palembang, PNS 2011. Ya, saya ke Jakarta tuh tiap minggu tuh saya ke Jakarta Bu, dinas luar kota. Di sini saya punya teman namanya Eti. Tahu? Suaminya kalau nggak salah di depan ya. Nah, Eti Mardian ini teman saya, satu tim sama saya. Jakabari kampus Bu yang Ibu megah. Pernah belum masuk UIN? Nanti kita jalan-jalan ya. Oh, foto-foto bagus di situ ya. Bulu rawa Pak Haji Edi, bulu rawa kita timbun, kita bangun, dapat dana hibah, pinjaman lunak ya, pinjaman lunak, dia pakai akad istisna, jadi tidak ada riba, jadi pakai akad istisna. Nah, jadi pinjaman lunak itu hampir 400 miliar. Nah, kerja saya itu dulu Bu, 10 tahun 2011 sampai 2016 saya merasa bosan. Kenapa bosan Pak Ustadz? Iya, tiap hari ngantor, tiap minggu saya ke Jakarta, kadang ke Jogja, luar terus Bu. Mohon maaf, bukan sombong ya, bukannya riak. Saya sudah 14 negara saya kunjungi. Ya, kalah Bu Ana, Pak Haji Edi kalah. Ya, apalagi Bu Hel, ya sudah ada. Bu Endang, baru Jakabaring sini lah jam. Ya Allah, tidak bukan ini ya. Saya Mesir 4 tahun, kemudian saya pernah di Sudan saya 3 tahun setengah sama Abdul Somad. Kemudian saya pernah Abu Dhabi, Bahrain, Qatar, Kuwait saya pernah. Kemudian saya pernah Bu ke Jerman. Ya. 2016 saya ke Jerman. Kemudian ke Belgia saya sudah. Kemudian saya ke Belanda sudah. Ya, Belanda, Jerman, Belgia, ini kesimpulan saya ini negara bagusnya luar biasa. Kenapa? Bersih. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari, kalau di Belanda. Kalau di Palembang menpajak buang sampah di jalan, buang sampah di mana itu? Iya, di sini ada Pak, dekat jembatan ya, yang kita keluar sini arah ke Pasar Perumnas. Ya Allah, orang buang sampah di itu pinggir-pinggir jalan. Nah, dikasih sepatu. Jangan buang sampah di sini segala macam. Kalau Belanda tidak ada sampah. Ini HP jatuh, tidak ada yang ngambil, aman beneran. Saya di Sudan Pak, jadi saya di Sudan. Itu negara berkembang, bukan negara maju. Ya, ada teman saya masuk toilet ke kamar mandi, taruh HP. Ya, keluar, baru ingat, HP aku ketinggal di toilet tadi. Ya, dia balik lagi masuk toilet, ada yang keluar. Orang Sudan pakai peci, ya, lah ngambil, lah ngantongi HP gitu kan Pak. Ya, karena lugu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang kawan tadi masuk, dia keluar, saling ucap salam, sampai dalam hilang. Nah, baru terpikir, jangan-jangan ngomong tadi yang ngambil HP, udah berlari. Ya, beda. Makanya ya, yang mengamalkan nilai-nilai Islam itu adalah orang-orang barat, ya. Kebersihan, kejujuran, kereta. Saya bersama teman-teman dari Palembang. Apa yang dilakukan saya dan teman-teman wong Palembang? Bekelakar. Ya. Ada wong Belanda rambutnya pirang. Rambutnya pirang. Ada wong Belanda naik sepedanya masukkan di dalam kereta. Komentari, ada wong Belanda baca Bu di dalam kereta. Nah, ajak kepintaran ego. Puji wong Palembang, ya tak? Ada yang berpelukan, mohon maaf ini ya. Kita komentari semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Perjalanan naik kereta cepat ini 30 menit.
Tapi mereka tidak ada, Bu. Saya perhatikan orang Belanda tuh tidak ada yang berkelakar-kelakar. Mereka tuh baca buku, ya baca dengan musik, sudah itu aja. Itu saja. Tapi kalau kita wong Indonesia, wong Timur, gawinya berkelakar, santai saja hidup ini. Iya. Ternyata wajar kalau Belanda, Jerman, Belgia negaranya maju, ya bersih. Saya pernah ke Korea Selatan. Nah, ya saya pernah ke Korea Selatan. Orang Korea Selatan tuh kalau jalan cepat, bukan cak kita. Ya, membaca lambat, cepat. Makan sama, Bu, makan itu cepat, Bu. Lah kalau kita model sikok mangkok, kalau ajak setengah jam habis kenyang. Bu, makan siang sama, mereka makannya cepat. Selesai. Kalau kita makannya lambat. Yang satu masuk kerja lagi, lambat dikit bela, tidak pacak. Mereka semuanya dihitung semua. Nah, kenapa? Hah? Ya, tidak dikunyahnya lagi. Iya, benar, tidak dikunyah lagi. Nah, ibu-ibu sekalian ya, ini cerita. Saya enggak sombong sekali. Artinya apa? Saya 2017 sampai 2016 itu saya alami seperti itulah, Bu, kehidupan. 2016 saya merasa bosan, ya. Akhirnya saya kuliah. Inilah cerita awal saya kuliah S3. Saya bosan tiap hari ke Jakarta, dinas luar kota, ke luar negeri, ini. Sudahlah, saya putusin, saya kuliah. Nah, selesai dari kuliah 2020 langsung dapat jabatan, Pak Edi. Tanya Pak Edi, saya dapat jabatan kepala bahasa. Tunjangannya gede, Bu. Ya, sekitar 7 sampai 8 juta. Itu baru tunjangan. Luar biasa. Ya, pulang dari kuliah dapat tunjangan. Tetapi qadarullah cuma 10 bulan. Kenapa? 2020 corona. Ngantornya cuma 3 bulan, selebihnya makan Jipto dari rumah gambarnya. Di bulan 10 pemilihan rektor. Karena saya nggak satu tim rektor yang sekarang, maka Ustaz Dr. Ulil tidak dapat jabatan. Di situ pusing kepala saya, aduh gimana ini. Lah keenakan tadi, Bu, ya. Akhirnya 2021 saya putuskan, ya sudah, saya nggak usah lagi masuk ke dalam dulu. Nanti kalau jadi rektor baik, galak aku, Bu. Kalau yang ngejak ini bawah-bawah nggak usah lah, ya. Nah, singkat cerita, saya baru kenal Majelis Taklim 2021. Ibu-ibu untung di sini. Saya dari tadi cuma dalam hati saya iri sama ibu-ibu. Kenapa? Ada yang sudah 7 tahun. Bu Endang sudah berapa tahun kenal Majelis Taklim? Sudah berapa tahun? Dari lahir? No. Ada 10 tahun kira-kira. Kalau Bu Ana berapa tahun? Berapa tahun kira-kira saja? Kalau Ibu Bunda Ella kan saya tanya sudah 27 tahun. 17 tahun atau 27 dia. Lama ya. Kaitan hijau. Kalau Ibu Ella berapa tahun? 15 tahun, Pak Haji. Saya ini demi Allah, demi Rasul, saya bersumpah. Ini saya ngomong beneran. Saya ini sama Bunda Ana. Kenapa? Sudah 15 tahun. Saya baru 2021, 2022, 2023, 2024. Saya baru jalan 4 tahun. Saya baru kenal Majelis Taklim. Ada nawarin tetangga, Ustaz bisa nggak ngajar ngaji? Ngajar ngaji bisa. Ya, saya penuhi, Bu. Bisa ngajar ngaji? Bisa. Ngajar tajwid? Saya di Malaka 3. Nah, itu dekat mana? Depan Giant, ya. Ibu-ibu yang mau ngaji Quran, tajwid, diatur. Di situ sudah, itu Majelis Taklim saya pertama. Kalau nggak percaya, tanya sama jamaah di situ. Haji Semi. Mana Malaka? Ini nggak pernah kayaknya. Jadi saya belum, ya. Ada Bu Dempi tadi izin sama saya, ya. Haji Dempi katanya ikut juga di sini. Nah, itu tanya sama Bu Haji Dempi, saya pertama kali Majelis Taklimnya di situ. Saking karena saya pesantrennya di Asalam Sungai Lilin, Buba, Bu, ya. Nah, saya di Sungai Lilin Buba itu 5 tahun, 98-2003. Karena lama nggak ngaji tajwid, disuruh ngajar tajwid, Bu. Ya. Hari pertama Kak Haji, ya, kita belajar Fatihah. Minggu pertama setiap Kamis, Bunda. Minggu kedua, Kamis kedua, Fatihah lagi. Kamis ketiga Fatihah. Ini lama-lama kok Fatihah terus, saya bilang gitu, ya.
Bu, kita ngaji tajwid. Oke Ustaz, ngaji tajwid. Apa? Saya buat kopelan ya tentang nun mati dan tanwin. Izhar. Apabila bertemu dengan alif, ha, kha, ain, ghin, ha, maka dibaca jelas. Aman Bu, selesai. Cuma di tengah jalan ada jamaah lagi ngaji, Ustaz mau tanya, waladdallin, ini hukum tajwidnya apa Pak Ustaz? Pusing kalau saya tuh. Waduh, jika terus apa ini ya? Ya saya cari di Google, nggak ketemu. Ya, ada saya bilang, Bu, hari ini kita belajar izhar. Ibu jangan macam-macam tanya yang lain dulu. Nanti apa? Nanti tidak fokus. Pada alamat saya, ya Allah, ini harga diri dokter ini hancur ini, saya bilang. Kenapa ditanya waladdallin, nggak tahu hukumnya apa. Dari situ Bu, saya belajar lagi, pulang ke rumah Pak Haji Edi, saya buka lagi. Oh, yang ditanya ibu tadi itu mat lazim musakol. Ini ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah sampai sekarang Bu bertahan di Malaka 3. Ya, sampai 3 tahun jalan keempat di sana. Saya bilang, Bu Haja, seni gentilah dengan orang lain, tidak mau. Jadi kami di sana ngaji, satu orang saya simak satu halaman. Dulu awal-awal ngantuk saya nyimaknya, Bu, saya yang tidur. Tapi sekarang alhamdulillah sudah terbiasa diaturi. Nah, ibu-ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan yang kedua, ini baru yang kedua, materi belum ya. Yo, baru cerita-cerita. Ya, saya bangga. Saya bangga sama ibu-ibu di sini 7 tahun bertahan majelis taklim. Coba, ya. Apa yang kita cari di sini? Nggak akan kita dapat di sini, betul? Ya. Materi. Ibu mau cari materi di sini. Ini kalau orang ekonomi nggak dapat nih cari materi di sini, nggak dapat. Mau cari baju, mau cari makan siang, ya, makan siang gratis, ya, enggak juga. Tapi apa? Kenapa ibu bisa bertahan di sini? Karena tadi niatkan, mulai sekarang niatkan majelis taklim ini lebih baik daripada 70 tahun, luar biasa. Mungkin umur kita nggak nyampe 70 tahun, atau umur kita 70 tahun dipotong masa akil balik, ibu dicatat amal kebaikannya ketika masa akil balik. Kalau perempuan dengan datang bulan, laki-laki dengan mimpi basah baru dicatat. Ya, ya ada yang khusyuk, ada tumak nina, ada yang enggak tumak nina, ada yang wudunya sikutnya enggak kena, tumitnya enggak kena, enggak sah. Ada yang sholat, ya pakaiannya mohon maaf mukenahnya kena najis, nah, enggak kena. Ada yang mohon maaf, ini saya sampaikan, misalnya suami istri berhubungan, mandi pakai niat, hadas besarnya enggak hilang. Coba kapan kita mulai sungguh-sungguh, kita sendiri yang tahu dan Allah yang maha tahu. Tetapi alhamdulillah majelis taklim ini ibu duduk, ada yang ngantuk, ada yang kesemutan dikit-dikit, ya, ada yang apa lagi lapar, ada yang badannya di sini, pikirannya di sana, ya, ada yang sambil lihat HP rumah segala macam status ini. Quickcon ini siapa nih yang menang ini ya? Ya Bu ya, nggak apa-apa. Yang penting datang dulu, kata Bunda Ana, datang dulu sini, duduk kita Asmaul Husna, insya Allah balik dari sini 70 tahun. Rabu depan 70 tahun lagi, Rabu depan berarti kita stok kita ya, insya Allah defisit ya. Kita apa namanya pahala kita, tabungan pahala kita kalau 4 Rabu ngaji ini satu tempat berarti 280 tahun. Saya tanya sekarang sama ibu, di mana coba mau cari pahala sebanyak 280 tahun? Ya, ibu jalan-jalanlah ke mall PTC. Ada hadis Nabi yang mengatakan man zahaba ila PTC, man zahaba ila mall, manishtara, barang siapa yang belanja banyak-banyak, tidak ada Bu. Maka dari itu luar biasa. Ini fadilah keutamaan majelis taklim. Jangan pernah diabaikan, jangan pernah diremehkan. Ya, kalau ada ibu-ibu di luar sana, saya bingung sama ibu-ibu Indonesia ini kok hobi majelis taklim. Ya, ya. Kau mau galah, dengerin. Oh bukan ibu-ibu ya, nenek-nenek. Iya. Kau mau galah, iya. Kau mau galah. Ini mohon istri saya tuh dulu dari saya bilang itu di hidungnya tuh ada anting gitu ya. Ada apa?
anting. Baru semalam dia dipok. Kata papa berapa tahun yang lalu ini pakai anting di sininya ya. Ya, menandakan tidak bukan wanita yang soleha. Saya bilang, Bu, mau galah kau punya partai, Bu, mau galah duit kau miliaran triliunan. Jangan sombong. 2 tahun yang lalu Elizabeth Queen meninggal, betul? Elizabeth Queen yang ketiga meninggal. Bu Endang diundang tahlilan? Tidak. Oh iya. Meninggal ini banyak harta yang ia tinggalkan. Ya, di atas peti jenazah itu berlian bongkahan, berlian itu harganya triliunan, Bu. Bayar utang Indonesia lunas itu. Berlian itu, Bu. Besar-besar. Mahal, bukan. Nah, kalah berliannya Bu Endang ini masih kalah ini. Ya, ada berliannya itu ya, kalah masih ya. Tetapi apa, Bu? Tetapi apa? Hai Elizabeth Queen, walau di kamar kau ada ATM duit ya, walau rumah kau kerajaan kau istana kau besar, tapi ketika kau mati meninggal 7 langkah ditinggalkan keluarga, datang di malaikat. Apa kata malaikat? Man rabbuka. Ya, siapa Tuhan kau? Tak baca jawab. Kenapa tak baca jawab? Jelas karena dia bukan orang muslim. Selesai Bapak Ibu. Nak hartanya banyak, nak triliunan, pajak jawab. Kata amat ibadah. Malaikat sekali tabok dalam riwayat dorbatan wahidatan. Malaikat itu kalau sekali nabok 70 tahun masuk ke dasar bumi. Naik lagi. Man rabbuka, enggak pajak jawab. Das. Naik lagi. Sama kayak ini ya, kayak kita tabrakan luka sembuh patah mata, sembuh lagi tabrakan lagi patah mata lagi, tabrakan lagi. Dan ada kan keluarga kita, saudara teman yang dia tabrakan sampai berkali-kali, Bu. Ya, makanya walaupun kau tidak punya partai terserah. Yang penting kami, walaupun kami tidak punya partai, walaupun kami tidak banyak duit, ya, tapi insya Allah inilah kelak yang akan menjadi bekal kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. 10:43 belum kan? Masih panjang waktunya kan? Tekwan masih diangkatin, ya? Sampai jam 11? Boleh. Tekwan lagi diangkatin kan? Ya, Bu, itu yang kedua. Jadi saya minta ibu-ibu siap semangat. Nah, jangan lagi ajak bila perlu tetangga, sahabat, jiran, share. Ya, pakai flyer yang bisa pintar bikin flyer, anaknya, ponaknya, tolong bikin flyer ini. Majelis Taklim Asma. Nah, Nur ala nur, cahaya atas cahaya. Masya Allah. Lorong ya. Jalan Columbus K1. Tempat Bunda Hajah Ana, Grand Garden Palembang. Ramaikan hadirin. Insya Allah. Ajak, insya Allah. Ibu balik ke mana? KM7 Kebun Bunga. Itu sama dengan itu KM7 juga. Nah, ajak kawan, tetangga dulu, yuk kita majelis taklim, yuk kita Asmaul Husna. Insya Allah ibu ngajak orang satu, dia dapat 70 tahun, insya Allah ngalir ke ibu. Ibu lah dapat 70 tambah 70 berapa? 140. Man sanna sunnatan hasanatan, kata Nabi. Barang siapa yang ngajak, nyontohin kebaikan dan diepeloi, maka falahu ajru isluha, sama pahala ibu sama dia sama. Insya Allah. Bu, ini nanti dicatat. Surat Fussilat 30. Surat apa? Fussilat 30. Ada yang mau baca? Ada saya baca? Ada yang baca? Ada yang mau baca? Ada yang baca? Ya. Sudah Fussilat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina
tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, artinya istiqomah. Ini Rabu ketemu Rabu, kalau Ramadan ketemu lagi kan? Tetap Rabu. Pas buku puasa apa tetap pagi? Pagi. Rabu ketemu Rabu, ketemu Rabu. 2023 ketemu 2024, 2024 ketemu 2025. Berarti kalau 7 tahun mundur ke belakang 2024 berarti 2017. Ya, 2017 ketemu 2018, 18 ketemu 19, 19 ketemu 20. Tahun ketemu tahun, minggu ketemu minggu, bulan ketemu bulan. Itu namanya istiqomah. Nah, ini orang yang nyebut Allah Asmaul Husna, majelis taklim, majelis ilmu, kemudian istiqomah, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka secara berkata, seraya berkata, jangan kamu takut dan bersedih, bergembiralah, surga yang telah dijanjikan kepadamu. Alhamdulillah. Bu, sekarang saya tanya, ibu yang parak pintu, kayaknya 01 kemarin ya, 02. Alhamdulillah. Ibu balik ke mana? Balik ke mana? Bukit Kecil. Saya mau tanya, ibu, kebutuhan pokok manusia, kebutuhan pokok ibu dalam hidup apa? Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok apa? Menurut ibu, jangan menurut teman samping, jangan ya. Menurut ibu, kebutuhan pokok apa? Ayo. Harta. Apa? Kebutuhan pokok 01 Pak Ustaz. Ya. Dan lewat ya, apa? Ayo. Apa? Santapan rohani dan jasmani. Wah, santapan rohani. Emang bisa disantap, Bu? Ya. Ibu ini yang pakai baju coklat. Ya. Kedua kota, ilmu, terus Sandang pangan papan. Oke. Ibu apa? Sandang pangan papan. SPP tingkatan. SPP. SPP ya. Sepakat ya. Bu Heliati ya. 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 Baik. Sekarang kita jabar lagi. Kehidupan pokok manusia, kita tergantung mau pakai konsep yang mana. Saya tawarkan ada 2 konsep. Yang pertama konsep orang Barat, orang non-Muslim, orang kafir. Ada konsep orang Islam. Konsep Islam ada 2 konsep. Tergantung ibu mau pakai kacamata yang mana. Tergantung ibu mau pakai kunci yang mana. Saya katakan, menurut Abraham Maslow, saya baru tahu 2008 kaji. Abraham Maslow ini seorang filsuf Amerika, seorang pemikir Amerika. Di tahun 51 beliau ini viral, terkenal. Beliau punya teori kebutuhan pokok manusia. Benar kata ibu tadi yang di belakang. Kebutuhan pokok manusia SPP, pangan, papan. Manusia dari buka mata bangun tidur, hidup lagi, yang di otaknya hanya sandang, pangan, papan. Dari bayi lahir sampai mati, di otaknya cuma sandang, pangan, papan. Dari kecil sampai dewasa,
yang ada di benaknya sandang pangan papan. Menurut siapa? Abraham Maslow. Abraham Maslow ini orang Kristen, ya, orang Kristen. Ia ingin menawarkan kepada kita bahwasanya kebutuhan pokok manusia materi. Sekarang kita saya bedah tesis S2 saya bedah kebutuhan pokok menurut Islam. Saya cari siapa ulama yang bicara, ternyata ada namanya Imam Al-Ghazali. Siapa? Imam Al-Ghazali. Iya. Beliau kalau seandainya tadi di tahun abad 2000 Abraham Maslow 1950, Imam Al-Ghazali di kurang lebih 450 setengah abad 700 tahun sebelum Abraham Maslow. Imam Al-Ghazali bilang, Bu, kebutuhan pokok manusia itu ada 5. Ya, bukan materi doang, bukan sandang papan, pangan papan saja, tapi ada 5. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, yang pertama adalah iman. Apa? Iman. Ingat, kata siapa? Imam Al-Ghazali. Yang kedua, jiwa. Yang ketiga, akal. Akal ini. Yang keempat, keturunan. Dan yang terakhir ini baru mal, harta, sandang, pangan, papan. Jadi kalau menurut Islam, Imam Al-Ghazali, ya, materi harta itu nomor 5, Bu. Yang nomor 1 iman. Lama Pak Haji saya merenung. Lihat kejadian beberapa waktu lalu. Ada orang yang senggolan spion mobil, senggolan, ya, patah spion mobil. Kemudian diberhentikanlah motor tadi yang nyenggol. Kau gini, bebalah. Habis bebalah sudah maaf-maafan. Tapi sudah maaf-maafan, yang punya mobil masih tidak terima, hatinya nggak nerima. Ujung-ujung yang punya motor masih dikejarnya di jalan tol, yang tidak masuk jalan tol. Kemudian ya, iblis berkata ukfur dalam surat Al-Hasyr, ya, kama syari syaitanu ilqala lil insani kfur. Oi, kafirlah kau nih, kafir. Ya, falamma kafaro inni bari'um minka. Nah, ini tadi motor ditabraknya Bunda, des, ditindas,nya. Walhasil mati, meninggal. Kata setan, ukfur, lari, kabur. 2 jam dia kabur, setan bilang, ini bari, aku tidak melok-melok lagi ya, ajilah. Kata siapa? Setan. Kata setan, aku tidak melok-melok lagi. Ini akhafullah, aku takut sama Allah. Setan itu takut, iblis itu takut sama Allah. Ya, ini akhafullah rabbal alamin, Tuhan pencipta alam. Akhirnya 2 jam dia kabur masih gagah. Oh, aku tidak salah, terlalah bejo lah, mati lah, kendaklah dia. Kapan 2 jam, setan bilang, makanya titik fitrahnya datang. Fitrah manusia itu datang, Bu. Sama ibu kayak naik mobil, nggak mungkin lah gigi 1 terus kan, gigi 2, gigi 4, nggak mungkin. Ketemu lampu merah pasti netral, Bu, ya. Naik motor walaupun metik, nggak mungkin digas terus. Mak di lampu merah digas terus, gas sama ngerem, saro nggak kira-kira. Paling tidak walaupun metik kita pray kan. Nah, pray itu adalah fitrah manusia. Satu contoh. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, ini orang bunuh orang, ini orang ngelindas orang tadi sampai mati, gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara spion mobil. Ada kejadian yang kedua, banyak kejadian. Ada seorang anak, ini pengusaha, bapaknya pengusaha, ibunya pengusaha kardus. Pagi-pagi bukannya ngucapin salam sama emaknya, bukan meluk emaknya dari belakang, bukan bilang apa muji emaknya, "Ma, masya Allah, lemaknya masakan mama." Apa yang dilakukan sama anak ini? Ya, anak ini bunuh emaknya. Ibu tahu berapa tujahan yang dibunuh, yang dihantamkan sama ibunya yang lagi masak? 52 tusukan. Dari belakang 30, dari depan kurang lebih 20. Maknya dipuja dari belakang, terkapar dari depan, tujuh lagi. Pasalnya, sekarang kita tanya, motifnya apa? Gara-gara apa? Gara-gara sang anak ya mencuri duit ibunya, ya, dan ibunya selalu bilang, kau
Dan berkali-kali sang anak tidak terima. Karena motifnya gara-gara apa? Gara-gara duit. Kalau tadi gara-gara spion, ini gara-gara duit. Ada kejadian ketiga. Ibu di Temanggung punya hutang 1 juta, pinjam di pinjaman online. Ini saya bilang ibu-ibu majelis taklim, pinjaman online itu ada kami, ada kita, ada apa, dompet ringan, dompet murah, kredivo, ya, Shopee Pay Later, semuanya itu haram. Riba pinjam 1 juta kembali 1.100.000 riba. Hidup ibu tidak akan berkah, dunia akhirat tidak akan berkah. Nah, ini ibu pinjam 1 juta, nggak bilang sama suami. Ya, untuk apa Pak Ustadz? Untuk beli HP, beli kuota, pinjam lagi. Karena dia nggak bisa bayar di satu aplikasi, pinjam aplikasi berikutnya. Nutupi lubang pertama, lubang kedua ada pajak, lubang ketiga buka sampai 55 juta. Ini saya bilang saja ibu-ibu, saya punya jamaah. Ya, minggu kemarin ada 2 konsultasi sama saya, Pak Ustadz, aku udah pajak lagi bayar utang. Pak Ustadz, bagaimana hukum bayar utang? Wajib. Pak Ustadz, bagaimana hukum tinggalkan riba? Wajib. Jadi saya tanya, kau nih, kalau hukumnya meninggalkan hutang riba, aku bilang kau ini pertanyaannya siko. Kenapa tidak kau gabungkan? Pak Ustadz mak mau hukum apa meninggalkan hutang riba? Tidak, Pak Ustadz, apa hukum bayar hutang? Wajib, Bu, ya. Apa hukum bayar hutang riba? Apa menghindari riba? Ya wajib. Ternyata dia ini punya hutang riba. Saya bilang tidak bisa. Saya punya teman di Polda, polisi, saya tanya, Kando, ini yang saya kena pinjol, pajak tidak bantu polisi? Tidak pajak. Saya punya teman Pak Edi, ya, ketua kepala OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan samping martabak har. Pak Untung, ini jamaah saya kena riba, boleh nggak bantu? Nggak bisa Pak Ustaz. Makanya kalau sudah kena, udah mau polisi, mau OJK, mau jaksa, nggak pajak Bu. Mau Ustaz sekalipun apalagi, nggak pajak lagi Ustaz ya. Oleh karena itu nih ibu utangnya sampai 55 juta. Akhirnya apa yang ia lakukan? Bunuh diri di Temanggung. Saya ini banyak. Ibu saya sudah 3 tahun. Pak Haji Edi, saya ini kalau majelis taklim dari majelis ke majelis, nanti malam saya di Kota Indah, ya. Nah besok lanjut minggu. Nah saya selalu sampaikan bahwasanya ya ini bahaya, hati-hati. Kalau seandainya kebutuhan pokok kita cuma sandang pangan papan, gini Bu, ya, bangun tidur nanti lagi yang di otaknya materi, harta. Ya, ujung apa? Bunuh diri. Kirim surat, meninggalkan surat buat suaminya. Ayah tercinta, widis, maafkan ibu pergi duluan, nanti kita bertemu di surga. Surga bapak kau, bilang. Bu, ibu tahu nggak 7 dosa besar? Yang pertama syirik, yang kedua durhaka kepada kedua orang, yang ketiga bunuh diri, yang keempat riba. Kalau orang bunuh diri gara-gara harta, gara-gara riba, berapa dosanya? 2. Na'udzubillah, subhanallah. Bu, lantas Pak Ustaz, apa kaitan ayat tadi di atas? Innalladzina qalu rabbunallah. Ya, sesungguhnya ibu-ibu nih, kita, suami kita, mak bapak kita, anak kita, cucu kita, besan kita, mantu kita, anak ponakan kita yang selalu mengucap Allah. Kayak tadi saya di dalam ibu-ibu baca, ya, Asmaul Husna Ar-Rahmanur Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Ya, semuanya sampai akhir. Ya Allah, saya sedang sekali. Kenapa? Ibu-ibu pagi-pagi kebutuhan pokoknya bukan materi tapi Allah. Makanya kata Imam Ghazali, kebutuhan pokok manusia itu yang utama dan paling utama bukan sandang pangan papan, Bu. Kenapa Pak Ustaz? Coba yang punya spion tadi Pak Haji dia ya, datangi marah sesaat, habis itu sudahlah ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini ujian dari aku. Ngapa spion aku ditubur sampai patah? Uji dia tidak sengaja atau dia sengaja, cuman gelagatnya ini, sudahlah.
Spion baca aku beli lagi, mungkin aku ini kurang sedekah, betul? Iya. Ibu datang ke Cinde 50.000 bu, spion itu beli, tak kata duit insya Allah dikasih sama Bu Ana. Iya, tak kata sama Ustaz Uli 50.000 cuman bukan berarti gara-gara materi 50.000 ini kita dibenarkan bunuh amit-amit na'udzubillah kalau punya iman. Makanya iman itu kebutuhan pokok bagi kita. Istighfar banyak-banyak ibu kalau lagi marah, la taghdab walakal jannah, jangan pernah marah bapak ibu, bagi musuh balasannya surga. Ini dah. Kalau ibu lagi tegak marah, coba duduk dulu ya, diam dulu, tarik nafas, masih dapat juga wudu, masih juga emosi dengan tetangga, sholat, Allahu Akbar, ya Allah, masalahku ini bersama tetanggaku ini menghinaku, meremehkanku, melecehkanku, tetapi sebesar-besar masalah kita dengan tetangga, Engkau yang maha besar ya Allah. Sujud ya Allah, tunakkan hati tetanggaku sama macam aku. Depan rumah ni polisi bertakut amian, ujung-ujung aku kapalah pensiun ya, mohon maaf lah sakit segala macam, kubaiki terus bu, ku ajak makan bubur ayam pagi. Dia itu depan rumah, tak pernah negur aku negur dia, tidak pernah negur ya. Aku ya Allah, aku dah pindah dari rumah ni rasa kenapa, rasa-rasanya bu ya, tapi aku minta sama Allah, aku tak pernah, dia jahat aku dia. Ujung-ujung wajak makan bubur ayam simpang dekat Indogros lampu merah tu, habis makan bubur ayam bu, dipeluk nangis. Ya Allah Pak Ustaz, aku nyeselian. Ngomong demi Allah, aku nyeselian kelakuanku kemarin Pak Ustaz. Sebanyak kawan aku yang ini dah ada ngajak makan kau ni lah Pak Ustaz. Harga bubur ayam cuma 10.000 bu. Ya Allah, ya nangis. Ternyata dia ingat dengan kesalahan dia. Itu tuh waktu itu saya kalau punya iman kan saya balas Pak. Gitu juga sama ibu. Kalau seandainya kalau tadi seorang anak punya iman dalam hati ibu, ya, iman itu adalah kebutuhan pokok yang selalu dijadikan di dalam hati, tidak akan pernah bunuh ibunya, ya kan, bu? Ingatlah anak itu sama mak kita, ini kan anak semua, ingatlah sama mak kita 9 bulan ngandung kita bu, 9 bulan. Saya disuruh ngasuh anak kayak tadi aja gak sanggup ngasuh lagi, belum ngandung kan, mesti balap. Ya, 9 bulan dikasih makan minum yang halal, thayyib, berkah. Orang tua kita dulu ngandung kita, kenapa kita jadi muslimah yang kayak ini, yang solehah gini? Bukan karena kita hebat. Kita dulu di dalam kandungan dikasih mak kita makan yang halal, makanya ibu jadi wanita yang solehah. Coba dulu mak kita dulu minum yang haram segala macam, itu tidak akan mungkin kita jadi orang yang soleh, betul? Makanya kalau anak tadi ingat jasa maknya ya, tidak sanggup aku, walaupun mak aku nuduh aku, walaupun memang aku ngambil duit mak aku, ya sudahlah. Ini tidak, tega dia bunuh kalau dia punya iman. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku, betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu, belayanmu aku rindu. Bu, ibunya Nabi Muhammad, ibu tahu nggak meninggal di mana? Ya, meninggal di mana? Antara Mekah dan Madinah. Di mana meninggal ibunya Nabi Muhammad? Di pangkuannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, Muhammad punya iman, itu belum jadi Nabi. Muhammad kecil, umur 6 tahun. Bukan kayak anak yang di Depok ini, lah besar, lah dikuliahin, lah dibiayain. Nabi Muhammad bertemu ibunya cuma 2 tahun, umur 1 sampai 4 itu diasuh, umur 4 sampai 6, 2 tahun bersama ibunya. Tapi Muhammad, kita nggak bilang dia Nabi waktu itu. Muhammad kecil waktu itu, dia ya Allah senang banget, hormat, patuh sama ibunya kalau punya iman. Nah, coba lihat kalau seandainya ibu yang di Temanggung yang hutang pinjol itu dia ingat punya iman dalam hati, tidak akan dia sampai pinjam online. Izin dulu sama suami,
Papa, aku ini pengen punya HP baru. Papa, aku ini pengen ini. Ngomong sama suami, Papa gajinya berapa? Potong dulu listrik, rumah, bensin segala macam, makan kebutuhan pokok. Ada tak kira-kira pajak dan bayar ini? Udah pajak bu, sudah dah usah. Jilbab baru pajak ditahan, ya kan? Iya. Apalagi baju baru pajak ditahan dulu. Kalau ada tidak apa? Iya. Ya, kalau Bu Heliati kan ini pengusaha es kacang merah. Oh, enak Bu Ana, saya sudah YouTube ini. Gak apa-apa, gak masalah kalau ada. Ya kalau gak ada, ya. Ustaz Ulil nasi Arab Al-Bukhari. Woi, Bunda Ella sudah mampir ke rumah saya, sudah makan di sana. Ya, Bu, akhirnya apa? Dia diam-diam. Dia nggak tahu berapa pemasukan, berapa pengeluaran pinjam. Ibu hati-hati, saya ingatkan sekali lagi di bulan Syaban, hati-hati dengan pinjol. Hati-hati, itu lebih bahaya daripada narkoba. Ibu akan, kalau sudah masuk situ berantai. Teman saya pinjam 1 juta, ternyata butuh KTP doang. KTP ibu, ya pinjam 1 aplikasi, disebar banyak aplikasi 6. Kapan cek di ATM, masuklah duit 6 juta, bingung. Nah, aku pinjam 1 juta dapat 6, duit dari mana ini? Alhamdulillah. Pikir dia alhamdulillah 2 minggu lagi yang lagi, bukan 1 aplikasi, 6 aplikasi, bayar utang. Coba. Ini HP dimatikan, ibu ini HP ibu dimatikan. Dia telepon 10 ke atas, orang tua, mama, bibi segala macam, buat teleponnya semua. Mang, ponakan kamu tuh ada utang sama kami. Ya, telepon 10 ke kanan, istri kita, anak kita, telepon 10 kiri, ya, tetangga kita. Jadi kalau ibu pinjaman online itu sudah ada 40 data di dia. Makanya dia butuh 2 syarat, KTP sama nomor HP. Nomor HP itu wajib 5 tahun misalnya. Kenapa? Kalau nomor HP yang baru sehari, takutnya nanti dia kabur hilang. Nah, 2 ini saja, KTP sama nomor. Pas sholat Allahu Akbar, nah kau pusing malah. Kira-kira sholat ibadah khusyuk enggak? Nah, maka dari itu ibu-ibu, kebutuhan pokok manusia yang pertama adalah iman. Jangan kita turutin Abraham Maslow, dia orang barat, terserah dia, orang kafir itu bu, bangun tidur, tidak mandi, bangun tidur, dia berhadas besar, hadas kecil, dia enggak ini, beda lah sama kita. Ya, kita hadas kecil kita buang, hadas besar kita buang pagi-pagi, alhamdulillah. Pak Ustaz, kira-kira kami ini sudah jadikan kebutuhan pokok iman belum? Sudah, makanya saya datang ke sini. Saya mau bilang ibu-ibu, Pak Haji, ya Bu Haji sudah menjadikan iman sebagai kebutuhan pokok. Mana buktinya Pak Ustaz? Ibu-ibu nak tidur baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Yang ibu ingat siapa coba? Allah. Saya dulu Pak Haji tiap nak tidur, saya ingat apa? Pajero. Agak warnanya apa ya, bannya, peleknya, kuncinya, galau-galau macam. Ternyata apa? Saya kolek, des. Pajero hilang. Menjak itu Pak Haji, aku berhentilah bu, matilah aku, tidak galak kapan tidur, nggak bahaya lagi. Kalau dapat Pajero, alhamdulillah. Tidak dapat, tidak apa-apa. Pak Ustadz ini, nama juga Ustadz juga malu. Iya, Ustadz galak juga naik Pajero kan, naik Cruiser, naik Alfa, benar bu? Ya. Bangun tidur, yang ibu ingat siapa coba? Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nur. Ya Allah, makasih banyak. Ibu masuk kamar mandi, nak wudu, nawaitul, bersihkan hadas kecil, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Karena Allah. Lah 3 kali ibu nyebut nama Allah. Ya, yang hadas besar mandi junub karena Allah. Keluar dari situ asyhadu alla ilaha illallah. Allah lagi, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Make mukena betang sajadah. Yang ibu sebut nama saya, apa nama suami, apa nama Allah, apa nama mak. Mak nanti dulu, bapak nanti dulu, anak nanti dulu. Yang ibu sebut nama Allah. Dah niat dulu. Usolli sunnatal mau salat apa ini? Tahajud dulu. Ya. Nah,
Sholli sunnat tahajud rakaataini mustaqbilal qiblah, ya, lillahi ta'ala. Karena Allah sholatnya bukan karena ada utang tadi, betul lah? Bukan karena pilpres, bukan karena apa lagi Bu? Beras naik, ya, beras naik segala macam. Bukan karena Allah sholat itu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Udah berapa kali Bu Ibu sebut nama Allah? 7 kali. Allahu Akbar kabira 8 kali, walhamdulillahi katsira wa subhanallah 9 kali, bukrata wa asila, inni wajjahtu wajhiya lillazi, sampai selesai doa iftitah, masuklah surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Allah lagi, waladdallin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallah, Allahus samad, Allahu akbar. Boleh qul hu bagi 2 Bu, boleh enggak? Boleh enggak? Qul hu bagi 2 boleh. Pendeknya Allah Bu, yang rukun itu baca Fatihah. Kalau baca surat pendek bukan rukun. Ibu tidak baca surat pendek sah tidak apa? Mau baca surat pendek silakan, tidak baca surat pendek silakan. Yang tidak boleh, yang tidak sholat. Ya. Ibu surat pendek, Bu Endang. Waladhdallin amin yasin. Allah. Boleh enggak? Boleh. Rokat kedua, wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. Boleh enggak? Boleh. Pendeknya tapi mau Ustaz. Iya, makanya banyakin hafalan, Bu. Makanya banyakin hafalan biar tidak pendek. Bila perlu di rumahnya pakai Quran duduk. Wah, baca setengah halaman, baca setengah halaman. Ini ada orang jamaah rokat pertama, qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Bagi 2. Ayat rokat kedua, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Namanya qul hu bagi. Boleh enggak? Boleh. Habis sholat dia berdoa, ya Allah ya Tuhan, ku ampunkan dosaku, uji malaikat. Oke. Ya Allah, masukkan aku dalam surga tanpa hisab. Nah, ini dia kata malaikat, susah tuh gawe-nya. Ngapo? Iyo, pelitian kau ni. Awak kulhu bagi, awak kulhu bagi. Iya doanya panjangnya, pitanya banyak. Ya Allah, Bu, cando ya. Jadi boleh Bu ya. Udah berapa Allah ini Ibu sebut? Sudah 20 Allah Ibu sebut sampai itu. Allahu Akbar 21. Ya, dibaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami Allahu liman hamida. Allah lagi, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sampai salam Bu. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Lillah tu Allah, masya Allah. Itu sudah 50. Tak percaya itu nggak dewek di rumah. Namun di sini tidak akan selesai, benar tadi sampai sore kan. Ini saya ringkas. Bu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alaikum asyhadu an la ilaha illallah. Allah semua. Sampailah salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum Allah semua. Habis itu kayak tadi ada yang istighfar, astagfirullah, Allah Rabbal baraya. Ada yang Allahumma ajirna minan nar. Allah, ya Allah, hindarkan kami dari siksa api. Ada yang baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ada yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada yang baca lagi raditu billahi rabba. Setelah itu ditimpo ilahi rabbi ya maulana ma'bud subhanallah subhanallah. Berapa kali? Boleh lebih? Lebih boleh tak?
Kurang boleh tak? Boleh. Yang tak boleh, yang tak kacau. Oh ya. Alhamdulillah, 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 selesai. Allah, sudah berapa? Sampai di situ, sampai sudah 300 Allah yang ibu sebut. Itu baru sholat tahajud tadi, Bu. Belum sholat duha. Tahajud, hajat, witir, taubat, apalagi Bu? Sholat sunnah fajar, subuh. Ini malam sudah 6 sholat. Cuma kalau dikalikan Bu, satu sholat tadi 300 kalimat Allah dikalikan 6, berarti ibu-ibu sudah baca 1800 kali kalimat Allah. Habis sholat subuh, keluar masjid, baca doa, ya, masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, ya, lagi masak sambil berselawat, Allahumma sholli. Ini Allahumma, ya, sambil masak, nyingkes rumah segala macam, buat kopi suami, buat nyiapin makan, ya, nak makan ini, Allahumma barik lana zakana wa qina azaban. Doa dulu. Wih, semuanya alhamdulillah. Habis makan minum, alhamdulillahilladzi ngajak tidur ini. At'amana fasaqana wa ja'alana minal. Iya, habis makan, habis minum, ya Allah makasih banyak. Sebelum makan minum berdoa. Ya ibu-ibu, anak pegawai, suami pegawai, ibu pegawai segala macam, ya. Bismillah, tawakaltu ala Allah. Di tempat gawean balik lagi ke rumah ini hari-hari saya hitung, saya hitung kurang lebih ibu-ibu semua yang hadir di sini sambil duduk, ada yang sambil zikir, ya. Kurang lebih satu hari ada yang baca Quran. Quran itu juga ingat Allah, gitu kan. Sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, ini saya hitung satu hari ini minimal 20.000 kalimat Allah. Masya Allah. Cuman ibu nggak pernah catat, saya juga nggak pernah. Balik ini catat, nah itulah, ya. 20.000 itu minimal, belum yang sama sambil zikir gitu ya. Dia dapat 10.000 lagi, Bu. Alhamdulillah, ibu-ibu, orang tua kita, anak kita, saya ingin cuma bilang saja hari ini, barakallah. Kenapa? Berkah ibu. Kenapa? Karena ibu hari-harinya menjadikan Allah menjadi kebutuhan pokok. Maka itu iman itu kebutuhan pokok kita yang pertama. Harta itu nomor 5, Bu, ya, ingat nomor. Ada seorang marbot masjid, Bu. Ada seorang marbot masjid, tidak punya gawe tetap, anaknya dua-duanya kuliah kedokteran, marbot masjid. Ini teman saya, profesor, guru besar, Pak Haji, guru besar, tunjangan profesor, guru besar itu 17 juta, belum yang lain-lainnya. Tapi anaknya, saya nggak boleh bilang ya, ada yang jadi satpam. Bukan berarti satpam rendah, enggak. Ada yang jadi supir, ya. Alhamdulillah. Jadi saya bilang gini, itulah, ya, barang siapa ibu-ibu yang menjadikan Allah kebutuhan pokok ibu, ya, maka Allah akan berikan jalan yang dari tidak disangka. Ibu jangan pernah mengandalkan materi. Duit aku banyak, cak sambung, ya, bunuh orang ini segala macam. Tapi Allah punya hukum sendiri. Saya punya terakhir, ya, sebelum kita tanya jawab. Saya punya ibu angkat, ya, sudah almarhum orang Bangka. Anaknya 8. Umur 40 suaminya ditinggal suami, ya, janda tinggal mati gitu ya. Nah, 40 suaminya ini meninggal, dia harus menghidupi 8 orang anak. Rumahnya setengah kayu. Pekerjaannya, ya, dia bukan pegawai pajak, ya, dia bukan pengusaha, cuma ngajar ngaji, buka ngaji di rumah kayak gini. Ada orang ngaji, diajar ngaji dari pagi sampai malam, diajar ngaji. Tetapi 8 anak ini alhamdulillah punya suara emas. Pialanya, Bu, saya seumur hidup nggak pernah lihat piala serumah ini isinya piala semua. Anak 8 ini kori-koriah semua, ya, ngajar ngaji, Bu. Ada yang bawa beras 5 kilo, 1 kilo, ada yang bawa gandum, ada yang bawa duit cuma 5.000. Enggak dipatok ngajinya, tapi ramai orang ngaji. Bahkan anak-anaknya berkah, dia ngajar ngaji. Anak-anaknya berkah,
Alhamdulillah dulu rumahnya setengah kayu, sekarang udah megah kayak gini Bu. Dulu dia nggak punya motor, sekarang kalau lebaran anak-anaknya 8 itu bawa mobil semua Bu. Ibu nggak pakai mobil yang mana? Ya dulu ibunya ini nggak punya duit, sekarang tiap bulan anaknya kasih 1 juta, ada yang punya travel. Pokoknya setiap bulan saya tanya emak itu berapa sekarang duit masuk. Ya ada galak cerita dia. Saya panggil emak, saya anak ke-9. Terus saya ditahu-tahu, yo jadilah berapa jadilah. Ya kadang 20 juta, kadang 25 juta. Cuma duit itu tidak dipakai lagi sama dia. Masya Allah Bu. Saya merinding. Saya bilang sama dia, mak kasih saya tuh amalan. Nah kata dia, ya kalau kita berpatokan sama materi kabur dari kita, tapi yakinlah sama Allah. Dalam hati kau bangun tidur sampai tidur lagi sebut nama Allah. Ibu sampai di ujung sana punya hajat, punya niat, ya Allah aku pengen haji umrah tahun ini, sebut ya Allah, panggil aku ya Allah, labbaik Allahumma. Ada jamaah saya Pak Haji di Mangkunegara punya duit 2 miliar, haji forodat 1 miliar. Wah, mohon maaf ya, ini sombongnya udah minta ampun ini. Ya, wah, aku pasti berangkat haji, lalu daftar gini-gini, buka nyembelih sapi, ujung-ujungnya qadarullah batal. Ada jamaah saya di Pak Jo, dia ini gak punya duit, manfaat masjid, Pak Ustaz mohon doa. Kemana haji? Nggak kemana kan dok? Insya Allah haji. Saya bilang ini manfaat. Saya berpikir duitnya dari mana, materinya dari mana? Pak Ustaz, saya dihajiin sama orang, masya Allah. Ibu-ibu mulai hari ini ya ke depan insya Allah, apalagi di majelis Asmaul Husna Nur ala Nur ya, insya Allah kita sudah ngamalinnya, kita sudah melakukannya, dan kita jadikan Allah ya, kita jadikan iman agama ini menjadi kebutuhan pokok kita, insya. Yang kurang mampu insya Allah kalau kita yakin sama Allah, Allah mampukan, betul ya. Tapi kalau orang yang tidak sehat minta sama Allah, Allah sehatkan. Intinya mari sama-sama kita jadikan Allah ini kebutuhan pokok kita. Kalau Allah sudah jadi kebutuhan pokok kita, nak sebesar aku masalah ibu, masalah ini materi. Kalau yang baru-baru ini kita lihat ya, ada seorang bibi bunuh anaknya di Sulawesi ya. Nah, gara-gara ambil kalung anak ponaknya digorok, ini sampai putus lehernya. Coba kita berpikir kalau itu bibi itu orang punya iman, ya kebutuhan pokoknya iman sama Allah, takut jangankan bunuh, astagfirullahaladzim, ya nak nyuri, astagfirullahaladzim, nak korupsi, astagfirullahaladzim, nak berkata buruk, astagfirullahaladzim. Ibu-ibu ya, alhamdulillah. Baik ibu-ibu sekalian, ini sudah jam 11, tidak terasa. Iya, setengah 12. Oh berarti jam aku tidak bergerak. Aku pikir ini jam 11 ini. Baik ibu sekalian ya. Nah, pokoknya kita yakin sama Allah. Ya, kita yakin sama Allah. Insyaallah urusan kita dimudahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin di-sharingkan silakan. Kalian tafadhol masykuran. Merupakan itu keturunan. Ya, kita jelasin yang pertama dulu. Yang kedua, 3, 4, 5 insya Allah di channel yang sama, di tempat yang sama. Iya. Kapan Ustaz? Habis lebaran ya? Insya Allah nanti diundang lagi ya. Baik, yang pertama iman. Iman itu agama. Ya, agama itu Allah. Yang kedua jiwa. Yang ketiga akal, yang keempat keturunan. Nah, yang kelima itu barisan dan pangan. Jadi jangan dibalik. Jangan kebutuhan pokok manusia seorang muslim apa? Sandang pangan papan. Enggak usah. Biarlah mereka saja Bu ya. Orang-orang kafir, orang-orang selain Islam dan muslim, mereka mau bilang sandang pangan papan ya silakan, tapi kalau kita jangan. Ya, tetaplah sebenarnya kita ini sudah kita lakukan, orang tua kita sudah ngajarin, cuma kita masih ikut-ikut ya. Oh apa sana papa tidak usah. Pokok apa kebutuhan pokok kita iman sudah ya. Makanya Allah berfirman wal asri innal insana lafi khusri, manusia itu rugi illal ladzina amanu, orang yang beriman insyaallah tidak rugi ya, beruntung selama-lamanya gitu Bu ya. Siap, sudah catat ya. Silakan yang lain.
Ya, silakan Ibu Hel. Ini curhat ini ya. 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 Betul. Ini sama dengan saya setiap malam Sabtu ada kajian fikih, Bu ya. Jadi kalau kita sholat usolli fardhu zuhri arba'a rakaat mustaqbilal qiblah, adaan itu sekarang, Bu. Ibu sholat zuhur di waktu zuhur namanya adaan. Tapi kalau ibu sholat zuhur di waktu asar, sholat zuhur di waktu asar, bisa Pak Ustadz? Mungkin. Nanti Ramadan, para Ramadan, ibu-ibu ini siap bolong. Ayolah sholat zuhur, masih panasnya. Tunggu kelar dulu, ada. Dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Belum sholat zuhur. Lah masuk asar. Apa yang ibu harus lakukan? Diam, tetap puasa, atau sholat zuhur. Nah, sholat zuhur namanya qadha. Qadha itu apa? Sudah lewat dan dikerjakan di waktu asar, bukan adaan, tapi ya sholli fardhu zuhri arba rakaat mustaqbilal qiblah qadhaan. Ya Allah, aku ini mengqadha. Ya, mengqadha tadi yang sholat zuhur, tapi di waktu asar. Lah Pak Ustaz, zuhur asar lewat, lupa nian Pak Ustaz. Nah, qadha. Ya, ini di pasar 16 muter cari baju, cari jilbab, sampai nanti maghrib sampai rumah. Astagfirullahaladzim. Nah, kodokan ya, dikodok semua tuh zuhur, asar. Atau ada keluarga yang koma di rumah sakit. Nah, pas dia bangun, akulah berapa sholat. Bilang saja kau sholat ini 5 kali sholat kau di waktu pada sholat. Nah, dikodok semua dulu ya. Tapi bukan adaan, bacanya qadhaan. Atau yang pingsan, yang sakit, yang koma, ya, nah itu dikodok. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Tetapi pertanyaannya Bu Hel, Pak Ustaz, kita kan balik umur 15. Ini kalau kita hitung mungkin umur itu sampai yang benar-benar sholat umur 25 gitu ya. Nah ini 10 tahun ini mungkin masih banyak bolongnya. Emang bisa dihitung? Nggak bisa kan? Solusinya apa Pak Ustaz? Sholat tahu, Bu ya, sholat yang dikodok itu yang ingat saja. Mau ada kita ingat dulu umur 25, umur 17, umur 20 masih maling rambutan, masih maling mangga. Bu, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak Ustaz? Ini sudah terambil, sudah terjadi. Allah berfirman dalam Quran, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Insyaallah kebaikan-kebaikan kita semua ya menghapuskan kesalahan-kesalahan kejelekan kita, insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kita kan nggak tahu waktu itu ya, maka yang kedua dalilnya rufi al-qalam, ya penanya dicabut, udah nggak ada dosa. Cuman ke depan jangan lagi ya. Ibu-ibu di sini konsultasi saja sama saya, Pak Ustadz, aku nih, nah ini Pak Ustadz. Makanya kalau bank syariah itu bukan pinjam duit, nggak ada Ibu di bank syariah itu pinjam duit. Yang adanya pembiayaan ya. Kalau pinjam duit, Ibu pinjam 100 juta, baliknya lagi 100 juta, bank nggak mau. Kenapa? Bank untungnya di mana? Ya kan Bu ya? Untung bank di mana? Harus bayar satpam, bayar cleaning service, bayar listrik, bayar air, bayar kebersihan, biaya ruko.
Makanya Bang nggak untung kalau pakai Kordun Hasan, pinjam 1 juta balik 1 juta, nggak untung. Makanya Bang pakai akad murabahah jual beli. Ibu Hal datang ke saya Bang, ibu mau ngapain? Saya mau pinjam duit. Nggak ada pinjam duit Bu, ini pembiayaan. Ibu mau biayain apa? Rumah, mobil, usaha. Boleh. Ya ini mobil 100 juta. Ya karena ibu beli sama saya buat 150 juta. Mau cicil saja. Nah Bang untung 50 juta. Akadnya yang dirubah Pak Ustadz. Ya akadnya dirubah. Tapi di Bank BCA pakai akad juga Pak Ustadz, betul. Cuman akadnya bukan dari Quran dan hadis. Saya selalu bilang Ibu, apa yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional? Akad. Kawin sama nikah sama. Cuman yang satu anak halal, yang satu anak haram. Yang satu punya bin, yang satu nggak punya bin. Nauzubillah. Ibu ya, memang hampir sama tapi tidak sama. Nikah sama kawin beda. Bank syariah pakai akad-akad syariah, bank konven ya pakai akad-akad bank konven. Bu ya. Nah, jadi bagaimana Pak Ustadz? Kita banyak-banyak istighfar, tapi ke depan insya Allah kita terhindar. Maka ya mau pembiayaan silakan ke bank syariah. Ya. Jangan pula terlalu berat, lagi ibu pikir berat, tak sakit. Insya Allah kebaikan-kebaikan kita akan menghapuskan. Ya. Yang lebih bahaya lagi itu yang anak ke duit, Bu ya. Nauzubillah. Saya ada sikap maju, ibu-ibu yang anak ke duit. Ujung-ujung besok ngajar majelis taklim saya. Saya tanya ibu, ngajar majelis taklim saya. Iya Pak Ustaz, mohon doanya. Lah, mohon doa. Ibu masih nganak ke duit? Masih. Ibu ini mana jika ibu awak ngaji tapi nganak ke duit. Nauzubillah. Ya, jangan. Bu, Nabi Muhammad haji wada itu haji yang terakhir. Pesan Nabi Muhammad ar-riba mau kan riba. Nabi Muhammad haji wada. Pesan Nabi Muhammad ar-riba mau ditinggalkan riba. Saya 3 tahun Bu bicara terkait pinjol. Minggu kemarin viral trending apa? Bayar UKT, bayar SPP, pakai pinjol, ITP, UUI. Coba, bukunya 50%, nggak sanggup bayar, baca bayar 50%. Mahasiswa Bu, dari mereka sanggup bayar. Mereka ini kan sudah nggak sanggup bayar SPP, disuruh ngutang terlambat bayar enggak. Ini lama-lama nanti UIN Raden Patah ini kayaknya dibuka juga nih pinjol. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, Bu, Nabi Muhammad bukan seorang penyihir, Nabi Muhammad bukan seorang penyakit, Nabi Muhammad bukan seorang dukun, bukan. Tapi Nabi Muhammad bilang tadi 1500 tahun yang lalu, ar-riba maudu'un, tinggalkan riba, tinggalkan pinjol. Sekarang ibu tahu nggak ada berapa pinjol di negara kita di Indonesia? Ada 1400 pinjol. Banyak nih ya. Jakarta 2,3 juta yang kena pinjol. Jawa Barat 4,6 juta. Palembang wallahualam. Palembang ini ada 8,5 juta. Sumsel ya 8,5 juta. Ya. Saya nggak tahu ada berapa, tapi hampir setiap minggu itu ada yang jamaah saya cerita sama saya kena pinjol Pak Ustadz. Maaf kalau aku juga tidak baca bantu ngaku anak limo. Ya salah kau puluh ngaku tapi kepepet Pak Ustadz kemarin tuh aku kira bunganya ringan, aku kira pajak bayar, age pajak lah bayar, age ketemu age uji uang Palembang, age nih ya sholat gak khusyuk, majelis taklim gak galak lagi datang, ketemu uang lah sungkan Bu ya. Ini alhamdulillah pajak datang majelis taklim senyum-senyum, ketawa-ketawa, baca makan, alhamdulillah. Ya Bu Hel ya, jadi insyaallah ibu-ibu ya yang di sini ya, pokoknya ya semuanya lah ya, kita bertobat, kita beristighfar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada yang lain? Jam 11.35 apa? Doa.
Ibu-ibu sebelum doa, ini kebiasaan saya memberikan, tidak tahu di sini sudah dapat semua belum yang kemarin? Datang waktu di Kaitan Hijau ini. Nah, ini ibu-ibu, ini bulan Sya'ban, bulan baik, saya kasih ijazah surat Al-Fatihah. Ini ijazah Pak Haji, ini Arabnya, ini Indonesia, ini nyampe ke Nabi Muhammad SAW. Ya, saya kuliah S3. Kuliah S3 saya dibiayai oleh negara kurang lebih habis 1.075 juta. Ya. Saya menganggap ijazah S3 saya itu segala-galanya. Ternyata Bunda Ana, ijazah S3 saya itu hanya untuk nakuti wong baik. Ya. Ya. Ketika saya dapat ijazah ini, Masya Allah, ya, saya senang banget. Kenapa? Ini surat Al-Fatihah sampai ke Nabi Muhammad. Ibu-ibu silakan baca nanti diperbanyak oleh Bu Ana, ya. Dan Al-Fatihah ini kita baca sehari semalam kurang lebih 5 waktu. Belum tambah tahajud, hajat, witir, insya Allah sampai. Yuk kita bersama-sama baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bacakan. Ini bukan doa, ya. Jadi saya bacakan dulu. Ijazah suratul Fatihah bi qiraati Hafiz Imam Asim Al-Kufi bin Tariq Syatibiyah Aqra'ana ulil amri Muhammad Hudiwana Al-Azhari Al-Bankawi annal silakan sebut nama masing-masing. Annal qad sami'a wa qara'a alayya surat al-Fatihah bi qiraati Hafiz an Asim summa istajazani ijazah amma bi ayyi qira'ah fi ayyi makanin halin wa bisa nazil musyhur muttasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa usihi bi taqwa azza wa jalla fi sirri wal alani sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ini bertepatan dengan tanggal 21 Februari 2024 al-muwafiq 11 Sya'ban al-45 Hijriah dan al-mujis ulul amri. Saya bilang ajas tukar, jawab qabil tu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ajastuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu di sini semuanya ya tingkatan 33. Nah, dapat Fatihah dari saya 32. Saya dapat dari guru saya 31. 31 guru saya dapat guru saya 30. Ini naik ke atas sampailah ke 01. Ini sahabat-sahabat Rasulullah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud. Sahabat 01 dapat Fatihah dari siapa Pak Ustaz? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dapat Fatihah dari siapa? Malaikat Jibril. Jibril dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini ibu-ibu Fatihahnya sudah bersandar ke saya bersandar sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah salatnya makin khusyuk, ya. Insyaallah salatnya makin khusyuk. Yang punya hajat, punya niat, minta sama Allah, insyaallah Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga majelis taklim kita majelis Asmaul Husna Nur ala Nur, semoga selalu Allah berkahi. Semoga ibu-ibu semua, Bu Ana, Pak Haji Edi sehat galau-galau, ya. Utang lunas ya Allah, banyak teman, makin ibadahnya makin khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al Qur'an rabi'a qulubina. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan
Rabbi fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah ya Tuhan kami, di rumah ini, di majelis ini, majelis Asmaul Husna Nur ala Nur, jadikan kebutuhan pokok kami ya Allah iman kepadamu. Jadikan nama-Mu selalu ada di hati kami ya Allah, hati anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan nama-Mu kami hidup, dengan nama-Mu kami mati ya Allah. Allahumma yassir lana umurana, mudahkan segala hajat kami, urusan kami ya Allah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Mohon maaf apabila salah kata ya. Insyaallah kita akan berjumpa. Makasih banyak Bu Ana, Pak Haji Edi, semuanya galau-galau ya, insyaallah. Maaf lahir batin ya, kita masuk bulan Ramadan ya, tetap semangat dan terakhir kalau nak makan nasi Arab diaturi ya. Aturi di mana Pak Ustaz? Di Nurdin Panji di Sriwo ya. Yang kangen sama Arab, yang pengen suasana Arab, kita pakai sofa Arab. Nanti pakai si Arab insyaallah. Barakallahu fikum, makasih banyak bunda-bunda yang soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.